Masukin lagi gua. Oke, jadi yang pertama adalah kalian masuk dulu ke aplikasi Live Motion yang ada di HP kalian. Kalau di sini kita klik aja lambang plus di bawah sini. Kalau udah kita klik aja di sini rasionya 1:1, lalu kita ikutin aja seperti ini. Kita klik aja buat proyek di kanan bawah sini. Kalau udah kita klik aja di bagian lambang plus di kanan bawah sini, lalu kita pilih aja di bagian media dan audio untuk kita tambahin media dan audionya, foto dan audionya maksudnya. Dan jangan lupa audionya ini kita tambahin beatnya. Dan untuk beatnya di deskripsi tinggal kita tambahin aja. Contohnya seperti ini. Kalau udah kita klik aja fotonya dan klik aja fotonya, lalu kita perpanjang sampai detik 07.20. Klik aja di bagian sini. Kalau di sini kita potong sampai detik 06.01, klik aja di bagian sini. Kalau di sini kita diam aja sepertinya biar pas. Kalau di sini kita ke detik 06.13. Klik di bagian move and transform di kiri bawah sini. Kalau saya kita klik aja bagian zoom ya di bawah sini. Kita klik, lalu klik lambang panah di kanan ini untuk ke detik 06.13. Jadi fungsi lambang panah di kanan sama fungsi lambang kanan di kiri ini untuk ke bit-bit yang selanjutnya atau sebelumnya. Kita klik lambang panah di kanan untuk ke bit yang di selanjutnya, bit sebelumnya ya, itu detik 06.13. Jadi biar cepat ke bit selanjutnya, klik aja lambang panah di kanan ini. Kemudian kita klik aja di bagian tambahin kunci di kiri bawah sini. Klik aja kuncinya, lalu klik di bagian lambang panah di kanan ini. Dan kalau di sini kita tambahin lagi kunci 1. Kita atur aja di sini perbesar seperti ini, tapi jangan terlalu besar-besar banget. Contohnya kayak gini. Lalu klik lagi lambang di kanan lagi. Sebentar ya. Tambahin lagi kunci 1. Sini kita perbesar lagi. Dan kalau udah kita klik lambang di kanan lagi, kita tambahin lagi kunci 1. Kita atur aja di sini perkecil. Klik lambang lagi, tambahin kunci. Di akhir kita atur jadi semula. Kayak gini. Jadi kita tambahin kunci di setiap bit dan maju-maju, mundur-mundur gitu. Kalau udah kita ke detik di bagian kunci yang di awal ini, kunci antara yang di sini sama sini ke tengah-tengahnya, lalu kita klik kurva yang di bawah kunci di sini. Klik aja kurvanya, lalu pilih di bagian yang kurva yang ini. Klik dulu, lalu atur kayak gini. Kita atur seperti ini, geser sampai kurvanya ini berubah kayak gini. Lalu atur lagi kurvanya kayak gini. Geser lagi, atur kayak gini. Jadi semuanya kita atur seperti ini sampai semuanya dikasih kurva. Kalau udah tinggal kita kembali ke detik 06.13, kembali dan klik lambang bagi di bagian sini. Klik lambang baginya. Lalu kalau kita bagi di sini nih fotonya kayak keluar dikit. Dan untuk cara ngatasinnya kita klik aja yang di bagian foto yang paling atas ini. Klik lalu pilih bagian move and transform. Pilih di bagian zoom yang di bawah rotasi ini. Lalu kita perbesar sampai contohnya segini, sampai full lagi. Kira-kira aja ya. Kalau udah kita kembali dan ke detik 06.20, klik aja lambang bagi di bagian sini. Klik lambang panah lagi, kita klik fotonya, klik bagi lagi. Dan kalau udah di sini kita klik lagi lambang panah, klik fotonya, kita bagi lagi. Jadi kita bagi semuanya sampai jadi kayak gini. Kalau udah sini kita ke foto yang paling pertama ini. Lalu klik efek dan kita tambahkan efek. Pilih di bagian Distort Warp, pilih aja efek ubin yang ini. Lalu ubinnya ini mirrornya kita on aja di kanan bawah yang ini. Lalu potongnya ini kita ke, nah di sini. Di potongnya ini kita ke tengah-tengah antara foto di bagian kanan ini sama yang sini. Ke tengah-tengahnya, Lalu kita tambahin dulu kunci 1. Kita atur dulu di sini menjadi 120, 1120 seperti ini. 1200 maksudnya. 1200 seperti ini. Lalu kita tekan kuncinya di sini, geser ke kanan. Kita tambahin lagi kunci 1. Kita atur aja di sini menjadi 1,00. Kayak gini. Jadi di kunci yang tengah atur jadi 1,00, di kunci yang kanan atur jadi 1200. Kalau udah kita ke tengah-tengah antara kunci yang di sini sama kunci yang di sini, klik kurva yang di bawah kunci. Itu kita atur kurvanya, klik dulu di bagian sini dan atur kurvanya kayak gini. Kalau udah tinggal kita kembali dan pilih di bagian sebentar. Mirror ini jangan lupa kita on aja ya di sini. Mirror kita on. Dan kalau udah di sini tinggal kita kembali dan kita tambahkan efek.
Pilih di bagian move and transform, pilih aja efek ayun. Dan ayun ini kita klik. Di frekuensinya ini kita biarin aja dan klik sudut 1. Sudut satunya ini atur menjadi minus 2,0. Minus 2,0 kayak gini contohnya. Lalu kalau di sini kita klik di bagian sudut 2, sudut 2-nya ini kita atur juga sama menjadi 2,0. Jadi 2,0 biasa seperti ini. Kalau udah di sini kita langsung kembali aja dan tambahkan efek. Pilih di bagian move and transform, pilih efek ombang-ambing. Nah, ombang-ambing ini kita klik, di sini sudutnya atur jadi 90. Atur jadi 90 seperti ini. Lalu kalau udah kita klik aja di bagian frekuensi, frekuensinya ini kita biarin aja dan klik di bagian magnitude, atur dulu menjadi 0, tambahin kunci. Tekan kunci sebentarnya. Tambahin kunci di bagian magnitude, tambahin kunci dan tekan kuncinya geser ke kanan, tambahin kunci lagi. Ingat ini di magnitude. Atur aja di sini magnitude-nya menjadi 100 biasa, 100 kayak gini. Lalu kita tekan kuncinya geser ke kiri. Atur aja tuh kurvanya di bawah kunci. Itu kita atur kurvanya seperti ini. Nah, kayak gini. Kalau dari sini tinggal kita kembali dan kita kembali tambahkan efek. Pilih di bagian move and transform, pilih efek pemindahan acak yang ini. Lalu pemindahan acaknya kita klik. Di sini kita ke tengah-tengah kuncinya dulu, ke tengah-tengah, pokoknya ke tengah fotonya aja. Kita tambahin dulu kunci 1, atur menjadi 0. Tekan kuncinya, geser ke kanan, tambahin lagi kunci. Atur aja menjadi 650 seperti ini. Dan kalau udah kita tekan kuncinya, geser ke kiri. Lalu kita atur kurvanya di bawah kunci nih. Atur kurvanya tuh seperti ini. Klik dulu di bagian sini, lalu atur ke atas dan atur ke atas kayak gini. Sampai jadi kayak gini. Kalau udah tinggal kita kembali dan pilih di bagian evolution, atur menjadi 0. Sheet-nya juga atur jadi 0. Dan klik di bagian scatter. Di scatter ini atur dulu menjadi 0. Tambahin kunci. Tekan kuncinya geser ke kanan, tambahin lagi kunci 1. Atur aja menjadi 200 kayak gini. Tekan kuncinya geser ke kiri. Kita atur kurvanya sama kayak di magnitude. Atur klik aja kurvanya seperti kayak gini. Lalu kita kembali. Nah, kembali dan kita tambahkan efek. Pilih aja efek warna dan cahaya, paparan atau gamma. Di efek paparan atau gammanya ini kita klik. Tambahin dulu kunci 1. Tekan kuncinya geser ke kanan. Tambahin lagi kunci 1. Atur aja jadi 1,00. Tekan kuncinya geser ke kiri. Klik aja kurva yang di bawah kunci, atur kayak gini. Kalau udah tinggal kita kembali dan kita kembali dan klik tambahkan efek. Pilih di bagian blur, pilih efek buram gerak. Di buram gerak yang kita klik, tone-nya ini atur aja jadi 0,60. Dan kalau udah ini udah jadi ya. Tinggal kita kembali dan klik titik 3 di kiri bawah, salin efek. Kalau udah di sini tinggal kita kembali dan kita tempel di sini. Sebelum tempel jangan lupa kita salin dulu efeknya. Gimana cara salin efeknya? Klik foto yang pertama ini yang ada efeknya. Lalu klik di bagian efek titik 3 di kiri bawah, salin efek. Baru kita tempel. Dan cara nempelnya pun sama seperti kita cara salin efek. Klik foto yang mau kita tempel, efek titik 3 di kiri bawah, tempel efek. Jadi kita tempel di semua layer kayak gini. Sampai semua layer udah dikasih efek kayak gini, kita tempel. Dan untuk cara balikin fotonya gimana? Klik foto yang mau kita balik, titik 3 di kanan atas, balik secara horizontal, kembali. Dan klik foto yang mau kita balik lagi, titik 3 di kanan atas, balik secara horizontal. Kalau bisa kita atur kiri kanan ya, kayak gini contohnya. Kalau udah tinggal kita kembali. Dan untuk cara nambahin bayangan-bayangan yang kayak di kemarin itu gimana? Kita klik dulu di bagian foto layer yang paling pertama ini. Lalu kita pilih aja di bagian sebelah lambang kanan ini. Pilih aja di bagian gandakan satu layer. Lalu kita klik layer yang paling atas ini. Pilih aja di bagian blending dan opacity. Tambahin dulu kunci 1. Tekan kuncinya geser ke kiri, tambahin lagi kunci 1. Atur aja menjadi 0. Tekan kuncinya geser ke kanan. Dan kalau dari sini nggak usah kita atur rupa, tinggal kita kembali
dan pilih bagian move and transform, dan pilih di bagian klik yang Z di bagian sini. Kenapa kita nggak ke bagian zoom aja? Karena di zoom ini udah ada kunci. Jadi kita klik di bagian sini yang paling atas, lalu klik Z. Lalu tambahin dulu kunci 1, tekan kuncinya geser ke kiri, tambahin lagi kunci 1. Atur aja di sini kita perbesar seperti ini. Dan tambahin kuncinya di tengah, di tengah kayak gini. Tengah-tengah fotonya aja pokoknya. Lalu klik lampu panah di kanan, tambahin kunci. Nah, di bit akhir ini kita atur jadi semula lagi. Kayak gini contohnya. Kalau udah kita geser ke tengah-tengah antara kuncian di kanan sama kuncian tengah, atur kurvanya kayak gini. Geser ke kiri, atur kurvanya kayak gini. Jadi menjadi seperti ini. Kalau udah tinggal kita kembali, dan kita kembali, klik efek, tambahkan efek, pilih bagian gambar dan tepi, pilih efek temukan tepi ini. Lalu temukan tepinya kita klik aja yang putar di bagian sini. Kalau dari sini tinggal ya udah. Ini kalau bisa smoothingnya kita ubah ya, mau warna kayak gimana. Contohnya smoothingnya ini kayak gini, atur menjadi smoothingnya sebenarnya sesuka kalian ya, mau atur kemana. Tapi kalau mau disamain bisa kita atur jadi 3,00 kayak gini. Smoothingnya 3,00 aja kalau mau biar pas kayak gini. Kita atur jadi 3,00, lalu tinggal kita kembali. Jadi warna temukan tepinya ini tergantung ini yang kita masukin. Kalau misalnya kayak gini warna kuning ya bayangannya gak warna kuning gitu ya, jadi nggak bisa kita ubah. Tinggal kita kembali dan ya tinggal kita ke detik 07.20, klik kompas di kanan bawah, klik media, tambahin lagi foto yang mau kasih. Kalau udah kita tambahin, klik aja fotonya dan potong sampai detik 0,09, klik aja di bagian sini. Dan kalau udah di sini tinggal kita kembali dulu. Sebelum kita kasih efek atau kasih yang lain, kita ke detik foto yang sebelumnya sebelum berakhir. Jadi kan kalau misalnya kita geser ke kanan, ini udah ganti foto. Nah, berarti sebelum fotonya berakhir. Di sini. Klik aja fotonya ini dan pilih di bagian move and transform. Kalau di sini kita pilih bagian zoom ini. Dan kalau udah sini nggak usah kita zoom karena di sini udah ada kunci. Jadi kita klik aja di bagian yang paling atas rotasi ini. Nah, pilih bagian Z dan di bagian sini tambahin dulu kunci 1. Tekan kuncinya, geser ke kiri, tambahin lagi kunci 1. Atur aja di sini kita atur ke seperti ini contohnya lah ya. Segini, pokoknya kita atur ini ke belakang kayak gini. Dan kalau udah di sini kita tekan kuncinya, geser ke tengah-tengah foto. Lalu kita klik lampu panah untuk ke detik 0,20, tambahin kunci. Dan di sini kita atur di sini perbesar contohnya kayak gini. Geser, cek lagi kayak gini, berarti besar. Pokoknya kalau kita lihat di sini Z ini atur aja jadi 0. Atau jadi 0 kayak gini contohnya sampai 0. Hendak lewatan 0. Nah, kayak gini aja deh ya. Nah, pokoknya sampai besar aja kayak gini, nggak perlu pas-pas langsung kayak semula aja. Yang penting ke besar aja. Kalau udah kita ke tengah antara kuncian di tengah sama kuncian di kanan, atur kurvanya di bawah kunci. Itu seperti ini. Klik aja di bagian sini. Atur kayak gini. Geser ke kiri, atur kurvanya kayak gini. Oh, dia menjadi seperti ini. Nah, dia menjadi gini ya. Kalau di sini kita klik aja fotonya dan pilih di bagian efek, klik bagian ubin ini, lalu pilih di bagian offset di bawah sini. Tambahin dulu kunci 1. Tekan kuncinya geser ke kiri, tambahin lagi kunci 1. Kita atur aja di sini contohnya sampai ini ya. 3000 kayak gini, 3000,000 kayak gini. Lalu tekan kuncinya geser ke kanan. Kita atur kurvanya kayak gini. Nah, ini seperti ini ya. Kalau udah tinggal kita klik lagi ubinnya, dan di sini kalau mau offset secara vertikalnya kita on. Biar dia offsetnya ini kayak vertikal kayak gini. Kalau udah kita kembali pilih di bagian berbayangan. Struknya ini kita on aja. Lalu kita on kayak gini sampai contohnya 13,0 kayak gini. Lalu warnanya bisa kita ubah suka kalian mau warna apa. Contohnya di sini warna kuning aja. Biar pas sama animenya ini. Kembali dan ya. Kalau di sini tinggal kita klik di bagian foto selanjutnya dan ke detik 0801 klik di bagian move and transform. Pilih bagian zoom di bawah sini. Tambahin dulu kunci 1.
Klik lampanan di kiri, tambahin kunci. Kita atur di sini jadi ke belakang kayak gini. Kalau di sini nggak usah sampai ke belakang banget, kayak gini aja contohnya. Lalu atur kurvanya di bawah kunci. Itu seperti ini. Oh, dia punya seperti ini. Nah, biar masuk transisi jadi kayak gini. Kalau udah tinggal kita kembali dan kita tekan kuncian di sini, geser ke tengah-tengah, antara pokoknya tengah-tengah segini aja. Nah, kayak gini. Biar agak cepat transisinya aja. Lalu kita kembali. Nah, kalau di sini kita klik aja di bagian move and transform lagi, lalu pilih bagian zoom yang di bawah sini. Dan kalau di sini kita ke detik 0801, tambahin dulu kunci 1. Klik lama mana di kanan, tambahin kunci. Di sini kita atur perkecil kayak gini. Lalu klik lagi lampanan di kanan, tambahin lagi kunci 1. Perkecil lagi kayak gini. Klik lampanan, tambahin kunci lagi, maju dikit. Klik lampanan, tambahin kunci, di akhir kita perbesar sampai full kayak gini. Kalau dari sini kita atur kurvanya itu seperti ini semua. Geser lagi, klik lampanan lagi, atur kayak gini. Jadi semuanya kita seperti ini. Ini sebenarnya. Tinggal kita kembali dan ke detik 0801 kembali dan pilih bagian sini. Kalau udah langsung kita bagi-bagi aja semuanya. Dan kalau dari sini kita ke detik di bagian foto yang pertama ini. Klik fotonya, klik efek, tapi bukan kita tempel efek. Pilih aja di bagian tambahkan efek, pilih efek ubin. Lalu ubin ini mirrornya kita on aja dan kembali tambahkan efek. Pilih di bagian ombang-ambing ini. Ombang-ambingnya kita klik. Di sini sudutnya atur dulu menjadi 0. Menjadi 0 seperti ini dan tambahin dulu kunci 1. Tekan kuncinya geser ke kanan, tambah lagi kunci 1. Atur aja menjadi 180 seperti ini. 180,0 seperti ini. Lalu kita tekan kuncinya geser ke kiri. Kita atur aja tuh kurvanya di bawah kunci seperti ini. Lalu kita kembali dan pilih bagian frekuensi. Frekuensinya ini kita atur dulu menjadi 6,36 seperti ini. Tambahin dulu kunci 1. Tekan kuncinya geser ke kiri, tambah lagi kunci 1. Atur aja jadi 0,16 seperti ini. Lalu kita tekan kuncinya geser ke kiri. Sebentar ya, tekan geser ke kiri dan kita atur kurvanya itu seperti ini. Nah, kayak gini. Lalu kita kembali dan pilih di bagian magnitude, atur dulu menjadi 0. Seperti biasa, tambahin kunci, tekan kunci geser ke kanan, tambah kunci 1. Atur aja jadi 230. Ingat ya, kalau bilang kunci itu kuncinya ada di sini. Jadi kita tambahin kunci aja. Lalu kita tekan kunci geser ke kiri, atur aja tuh kurvanya seperti ini. Sama kayak tadi kita di frekuensi, atur kayak gini juga. Lalu kita kembali dan kita kembali tambahkan efek. Pilih di bagian efek ombang-ambing lagi. Jadi ombang-ambingnya ada 2. Klik ombang-ambing yang paling bawah. Sudutannya atur jadi 90,0. Lalu frekuensinya ini kita biarin aja. Langsung ke bagian magnitude. Atur jadi 0. Tambahin kunci. Tekan kuncinya geser ke kanan. Tambahin kunci 1. Atur aja jadi 153 seperti ini. Lalu kita tekan kunci geser ke kiri. Kita klik aja kurva yang di bawah kunci. Itu seperti ini. Kalau udah tinggal kita kembali. Dan kita kembali, tambahkan efek. Pilih di bagian move and transform. Pilih aja efek ayun. Ayunan ini. Lalu ayunan kita klik. Di sini frekuensinya atur dulu menjadi 2,38. Tambahin kunci. Tekan kunci geser ke kanan. Tambahin kunci 1. Atur jadi 13,21 seperti ini. Lalu kita tekan kunci geser ke kiri. Kita atur aja tuh kurvanya nggak ada. Ke bagian sudut 1. Sudut satunya ini atur aja jadi minus 2,0 seperti ini. Lalu tambahin kunci 1. Tekan kunci geser ke kiri, tambahin kunci 1. Atur menjadi 0,0 biasa. Gini. Lalu kita tekan kunci geser ke kanan, klik di bagian sudut 2. Sudut 2-nya ini atur aja menjadi 2,0 biasa. Karena tadi kita atur jadi minus 2,0 di sudut 1, berarti di sini sudutnya itu 2,0 biasa. Tambahin kunci, tekan kunci geser ke kiri, tambahin kunci 1. Atur aja tuh kuncinya jadi 0,00. Tekan kunci geser ke kanan,
Gue usah kreatif fun, gue usah siapa apa lagi. Kembali dan kita tambahkan efek. Pilih bagian open transform, pilih efek pemindahan acak ini. Lalu pemindahan acak yang kita klik, di sini kita ke tengah-tengah kuncinya dulu, ke tengah-tengah fotonya. Atur jadi 0, tambahin kunci, klik lembaran di kanan, kita tambahin kunci. Kita atur aja di sini menjadi 120 seperti ini. Lalu kita klik lambang panah di kiri 2 kali sampai ke detik 070. Tambahin kunci. Kita atur aja jadi 63 seperti ini, maksudnya 86 maksudnya kayak gini. Lalu kita geser ke kiri, atur kurvanya kayak gini. Geser ke kanan, atur kurvanya kayak gini. Jadi yang pertama kayak gini, yang kedua kayak gini. Kalau udah, kita kembali dan klik di bagian evolution. Ke tengah-tengah fotonya lagi, tambahin kunci, atur dulu menjadi 5,16 seperti ini. Lalu kita tekan kuncinya geser ke kanan, tambahin kunci 1, atur aja jadi 7,20. Lalu kita tekan kunci geser ke kiri, tambahin kunci 1, atur aja jadi 0,00. Lalu kita geser ke kiri, atur aja tuh kurvanya kayak gini. Geser ke kanan, atur kurvanya seperti ini. Dan kembali, pilih di bagian sheet, atur aja jadi 1,38. Lalu klik di bagian kembali, tambahkan efek. Pilih di bagian warna dan cahaya, pilih paparan otogama. Paparan otogamanya kita klik, tambahin dulu kunci 1. Tekan kunci geser ke kanan, tambahin kunci 1, atur aja jadi 1,00. Lalu kita tekan kunci geser ke kiri, atur aja kurvanya seperti ini. Kalau udah, kita kembali dan kita kembali, tambahkan efek. Pilih di bagian blur, pilih efek buram gerak. Lalu buram gerak yang kita klik. Di sini skalanya kita off dan sudutnya kita off. Kembali dan kita langsung tambahkan efek lagi aja. Pilih di bagian move and transform, pilih efek goncang otomatis. Di efek goncang otomatis ini kita klik. Atur aja di sini magnitude-nya menjadi 0 dulu. Lalu kita ke tengah-tengah foto, tambahin kunci, klik lompatan di kanan, tambahin kunci, atur menjadi 63 seperti ini. Jadi kalau kita mau ke tengah-tengah kunci, kan udah pernah ke kunci yang tengah-tengah ini. Klik aja lambang panah ini, nanti ini bisa langsung otomatis ke tengah-tengah. Kalau udah kita ke detik 070, klik lambang panah di kiri biar cepat. Tambahin kunci, atur aja jadi 158 seperti ini. Lalu klik aja di bagian frekuensi, atur aja jadi 1,00 seperti ini. Lalu kalau di sini kita biarin aja semuanya, langsung klik di bagian di sebelah lambang panah kanan ini. Pilih aja di bagian gandakan. Dan kalau di sini kita tambahkan efek. Pilih di bagian distort warp, pilih aja efek turbulent displace. Dan ya, kalau di sini tinggal kita klik aja efek turbulent displace-nya. Di efek turbulent displace-nya ini kita ke paling bawah dulu, cari yang namanya octave. Octave ini atur dulu menjadi 1. Kenapa octave dulu yang diedit? Karena kalau octave biar gesernya ini nggak ngeleng-ngeleng banget ya. Kalau sih kita lanjut ke offset yang paling atas, offsetnya ini atur aja jadi 64 seperti ini. Lalu klik bagian kekuatannya atur aja jadi 0,153 seperti ini. Lalu kita tambahin dulu kunci 1. Tekan kuncinya geser ke kiri, tambahin kunci 1. Atur menjadi 0. Tekan kunci geser ke kanan, kita atur aja tuh kurvanya di bawah kunci seperti ini. Nah, kita atur kurvanya kayak gini ya, seperti ini. Kalau udah, tinggal kita kembali dan kayak gini kurvanya. Kembali dan pilih bagian evolution. Evolution ini atur aja jadi 4,62 seperti ini. Lalu kita pilih di bagian X ya, di bagian sini kita klik. Dan pilih di bagian skala, tambahin kunci, tekan kunci geser ke kiri, tambahin kunci, atur aja jadi 3,32 seperti ini. Lalu kita tekan kunci geser ke kiri, kanan, klik di bagian stretch ini atur aja jadi 0,53. Lalu kalau dari sini ini udah jadi ya, tinggal kita kembali dan klik titik di kiri bawah, pilih salin efek. Dan kita kembali, tinggal kita tempel di semua layer, klik foto, klik efek, tempel efek. Dan ya, kalau udah di sini tinggal kita tempel di semua layer. Dan kalau mau kita balik, dan bisa bebas di sini kalau mau kita balik.
tempel. Dan kalau foto mau kita balik, klik foto mau kita balik, titik 3 di kanan atas, balik secara horizontal. Kalau udah ya, kita balik semuanya dan dia akan menjadi seperti ini. Agak nges ya sebenarnya. Kalau udah kita ke detik 0 sampai 0,9, kita klik lambang plus di kanan bawah, tambahin lagi foto. Nah, di sini agak ribet ya. Di sini kan peran baik-baik. Kita potong dulu sampai detik 10:27. Klik aja fotonya, lalu klik foto di bagian sini. Kalau udah di sini, kita nggak klik efek, nggak klik move and transform, tapi kita kembali dulu. Dan kita klik di bagian ke detik 0 sampai 0, klik ke detik 09.09 dulu. Lambang plus di kanan bawah, pilih aja yang teks ini. Di teks ini kita atur aja semau kita ya. Contohnya kayak gini. Atur kayak gini. Nah, kayak gini. Lalu kita klik di bagian lambang di kiri paling atas. Kiri paling atas gini, kita klik sampai ke tengah teksnya. Lalu kita klik fontnya dan pilih di bagian lihat semua font. Pilih di bagian lambang pencarian di kanan atas. Pilih aja di sini, kita klik aja fontnya, kata kuncinya nih Geo Regular Italic yang ini. Geo Regular Italic yang ini. Lalu tinggal kita checklist saja dan pilih di bagian color dan fill, pilih warna putih. Kembali dan kita pilih bagian border bayangan, klik bayangan yang paling bunyi. Bayangan yang kita on, langsung kembali aja dan ya, kita potong sampai detik 10:27. Klik aja di bagian sini. Kalau udah kita kembali dan kita ke detik 09.09 lagi, lambang plus di kanan bawah, pilih aja yang objek di bawah di kanan sini. Kita klik objeknya, lalu pilih di bagian 0 yang ini. Kita klik 0-nya, lalu potong juga sampai detik 10:37. Klik aja di bagian sini. Lalu kita ke detik 09.09 lagi, lambang plus di kanan bawah, pilih objek ini, pilih 0 lagi. Lalu 0-nya ini, 02-nya ini kita potong sampai detik 10:27, klik aja di bagian sini. Lalu ke detik 0,09 lagi, lambang plus di kanan bawah, pilih di bagian objek ini, tambahin kamera. Pilih aja yang coba dulu kayak gini, coba dulu aja, pokoknya langsung aja. Lalu klik di bagian yang di bagian sini, kita klik. Lalu pilih di bagian di sini kameranya kita on yang ini. Kita klik. Sebenarnya kita klik. Nah, kalau udah kita potong juga sampai detik 10:37, klik aja di bagian sini. Dan kalau udah kembali, dan ini bisa kita off dulu. Nah, kalau di sini, ini baru ya. Kita klik dulu foto anime yang di bawah ini. Klik foto animenya, lalu klik di bagian lambang sebelah lambang tong sampah di kiri kanan atas, sebelah lambang tong sampah kiri. Kita klik. Lalu kalau udah kita pilih di bagian ini, coba dulu aja, langsung klik coba dulu aja. Tapi kalau misalnya kalian pakai item original, kalian nggak bisa makainya. Pilih aja di bagian 01 yang ini. Klik 01 yang bagian sini. Klik aja 01-nya. Pilih 01 dan kalau udah kembali dan kalian pastiin ini nyambungnya ke 01. Jangan ke yang lain, 01, wajib 01. Lalu kembali dan klik teksnya ini. Pilih sebelah lambang di kiri sebelah kanan atas, sebelah lambang tong sampah. Pilih di bagian coba dulu aja dan di sini kita pilih bagian 02, bukan 01, wajib 02, jangan yang lain-lain. Klik 02 dan kita kembali, pilih di bagian 01, klik 01-nya dan pilih di bagian sebelah lambang panah kanan ini. Lalu pilih di bagian coba dulu aja, lalu kita sambungin ke kamera 1. Dan kita kembali, klik 02, sambungin juga ke kamera 1. Kalau udah tinggal kita kembali dan ya, baru sekarang kita diedit. Klik dulu 01 di bagian sini. Move and transform, pilih di bagian Z ini. Kita perbesar dulu kayak gini. Nah, kalau misalnya tanda-tandanya udah berhasil, berarti dia udah bisa dibesarin kayak gini. Kalau masih nggak bisa diginiin, ini berarti ada belum kesambung ke kamera 1. Gitu ya. Jadi kita besarin dulu kayak gini sampai ngilang kayak gini gambarnya. Ke detik 0,09 tambahin kunci 1. Klik lembaran di kanan, tambahin kunci. Kita atur di sini ke belakang sampai kayak gini contohnya ya. Nah, contohnya kayak gini. Sebenarnya terserah ya mau atur kayak gimana. Yang penting pokoknya ke belakang aja kayak gini. Lalu geser ke kiri, atur kurvanya kayak gini.
kembali dan kita sebentar ya, kurvanya kita edit kayak gini aja. Nah, kayak gini kita atur kurvanya. Lalu kita kembali dan kita kembali klik dulu 02 yang ini. 02, lalu move and transform, pilih di bagian Z. Z-nya ini kita perbesar dulu aja kayak gini. Lalu kita ke detik 0909, tambahin kunci, klik lompatan di kanan, tambahin kunci. Kita atur aja di sini perbesarnya sampai kayak gini aja contohnya. Jangan sampai pas-pas banget kayak gini. Kalau udah kita atur kurvanya itu di bawah kunci seperti ini. Kembali dan ya. Klik juga 01, move and transform, kurvanya samain aja kayak gini deh. Nggak usah kayak tadi, mendingan kayak gini aja biar pas. Kembali dan kita ke detik 10:16, tambahin kunci, klik lompatan di kanan, tambahin kunci. Kita jangan lupa kita klik Y-nya di bagian sini untuk kita besarin. Y-nya ini kita besarin sampai fotonya ini menghilang lagi. Lalu kita atur kurvanya pun kayak gini. Tinggal kita kembali dan klik 02 yang di paling atas, move and transform ke detik 10:16 lagi. Klik di bagian Z di bawah sini, sebenarnya Z, tambahin kunci. Klik lompatan di kanan, tambahin kunci. Kita perbesar juga nih sampai hilang kayak gini. Atur kurvanya pun seperti ini. Dia menjadi seperti ini ya. Nah kayak gini. Dan kalau bisa sih sebenarnya teksnya ini bebas ya, mau besarin kayak gimana biar agak realistis aja kayak gini. Dan kalau mau biar teksnya nggak diam-diam kayak gini, bisa kita edit aja ya. Jadi kuncian di sini atur semana, contohnya kayak gini. Lalu di kuncian di kiri atau kayak gini, biar dia nggak gerak, biar nggak diem doang ya. Sebenarnya terserah ya, mau atur kayak gimana. Di sini kita atur kayak gini, mungkin atur biar dia gerak aja ya, biar nggak diem maksudnya. Kurvanya juga kayak gini, dah. Ya dia menjadi seperti ini. Nah kayak gitu. Kalau udah ya dia menjadi seperti ini. Kalau udah kita ke foto yang di bagian sebelum berakhir ini. Klik fotonya, move and transform. Dan kalau kita bagian zoom, ini ada kuncinya. Jadi klik aja di bagian yang paling atas ini. Klik Z ini, tambahin kunci. Tekan kuncinya, geser ke kanan, tambahin kunci lagi 1. Lalu kita atur di sini, kita perkecil sampai mundur ke belakang aja kayak gini. Lalu kita tekan kunci yang udah kita geser tadi ke ujung kanan ini. Geser ke kiri aja. Nah, kuncian di sini baru atur ke kanan. Gini ya. Jadi kalau misalnya dia mundur ke belakang kayak gini, ini berarti udah benar. Lalu kita atur kurvanya pun seperti ini. Dia menjadi seperti ini ya. Biar dia masuk transisi ya. Jadi dia menjadi. Nah, kayak gitu. Lalu kita ke detik 10:27, kita tambahin foto lagi. Nah, kalau sini kita klik aja fotonya dan perpanjang sampai detik 14:08. Klik aja bagian sini. Kalau di sini tinggal kita kembali dulu dan kita salin efek dulu yang di bagian foto yang pertama ini. Klik fotonya, klik bagian efek, titik di kiri bawah, salin efek. Jadi salin efek yang ini aja. Karena tadi kita masih salin efek yang ini. Lalu kalau di sini kita klik di bagian lampu kanan untuk ke detik 11:09, langsung kita bagi-bagi aja semuanya. Tapi kita bagi sampai detik 12:04. Nah, kalau di sini kita tempel dulu di 4 layer di bagian sini. Kita tempel aja efeknya. Efek ditempel efek, tempel dulu semuanya. Kayak gini, dan kayak gini. Nah, dia menjadi seperti ini ya. Kalau di sini kita ke detik 12:26, klik aja langsung bagi bagian sini. Udah kita klik aja foto di bagian sini, lalu klik di bagian open transform, pilih bagian zoom yang di bawah sini. Lalu tambahin dulu kunci 1. Tekan kunci geser ke kanan, tambahin dulu kunci 1. Tekan kunci geser ke kiri, ke tengah-tengah foto, tambahin kunci. Kita atur aja di sini perkecil kayak gini. Lalu kita geser ke kiri, atur kurvanya kayak gini, geser ke kanan, atur kurvanya kayak gini. Ya. Kalau di sini tinggal kita kembali dan kembali, klik efek, tiga tempel efek. Nah, kalau udah diam seperti ini. Kalau sini kita klik fotonya yang di bagian sini, klik di bagian move and transform ke detik 12:26 dulu. Sebentar ya. Klik bagian zoom di bawah sini ke detik 12:26, tambahin kunci.
ke detik 13.09 Tamen kunci sebenarnya. Lalu kita di kunci ini kita perbesar aja kayak gini, contohnya sampai kayak gini. Lalu kita ke kanan lagi, Tamen kunci kita atur jadi semula lagi. Kalau udah kita atur kurvanya kayak gini, dan ini kita atur kurvanya kayak gini. Kayak ini misalnya. Kayak gini ya. Atur kurvanya itu kayak gini. Jadi yang pertama kayak gini, yang kedua kayak gini. Yang pertama kayak gini, yang kedua kayak gini. Kalau udah kita kembali dan kita ke rotasi yang di atas zoom ini. Ke detik 13.26 Tamen kunci. Ke detik 13.09 Tamen kunci juga. Klik lama di kanan Tamen kunci. Klik lama di kiri, atur aja di sini menjadi minus 10. Lalu kita atur kurvanya pun kayak gini dan geser ke kanan, atur kurvanya kayak gini. Nah, ini seperti ini ya. Tinggal kita kembali dan kita kembali, langsung kita bagi-bagi semuanya. Udah jadi langsung kita bagi-bagi semuanya. Dan langsung kita tempel lagi efeknya. Klik fotonya efek, kita tempel efek. Kita tempel di semua layer kayak gini. Langsung kita tempel semua. Dan kalau ada yang mau kita balik, tadi udah dikasih tahu, klik foto yang kita balik, klik efek, tiga tempel dulu. Dan kalau mau balik, tempel dulu efeknya ya, kayak gini contohnya. Nah, untuk cara balikin fotonya, klik dulu foto yang mau kita balik, titik di garis atas, balik secara horizontal. Jadi kita balik foto yang mau kita balik kayak gini. Lalu kita balik lagi foto yang mau kita balik, pokoknya kita balik kiri kanan ya. Kalau mau balikin biar rapi kayak gini. Dan kalau mau ngecek ini udah dibalik atau enggak, kalian bisa lihat yang di bagian sini. Itu fotonya bisa kalian lihat kiri kanan ya. Berarti di sini balik. Nah, sini juga balik. Kalau udah kita pastiin semuanya, tinggal kita tamen foto di detik 14.08. Klik lama pastikan bawah, pilih media dan tamen foto. Kalau dari sini sebelum kita atur efek atau apapun, kita ke detik 13.09 dulu. Klik foto yang di bagian sini. Setelah 4 bit kayak gini kan, kita ke detik yang foto di bagian sini. Lalu klik di bagian sini, di sebelah lembar kanan ini. Pilih di bagian gandakan satu layer. Dan ini kita bakal bikin bayangan. Klik aja di bagian layer yang udah digandakan. Pilih aja blending dan opacity. Tambahin dulu kunci 1. Tekan kuncinya geser ke kiri. Tambahin kunci 1. Atur aja jadi 0. Tekan kuncinya geser ke kanan. Kembali dan pilih bagian open transform. Pilih aja di bagian Z ini. Dan di sini kita tambahin dulu kunci 1. Tekan kunci geser ke kiri, tampil kunci 1. Atur aja sini kita perbesar kayak gini. Dan kalau udah kita tekan kunci geser ke kanan, kita atur aja nih gak ada kurva. Jadi langsung kembali aja. Dan kalau mau kita kasih kurva nggak apa. Kurvanya nih kalau mau kalian atur kurva kayak gini aja. Gak usah atur kurva yang lain aja. Kembali dan kita kembali. Pilih bagian efek dan kita tambahkan efek. Pilih efek gambar dan tepi. Pilih efek temukan tepi. Temukan tepi yang ini. Klik. Lalu temukan tepinya kita klik. Di sini putarnya kita on aja. Dan smoothingnya ini atur jadi 3,0 kayak gini. 3,0 kayak gini. Dan kalau udah dia menjadi seperti ini ya. Kembali dan kita kembali. Nah, dia kayak gini. Kalau di sini kita ke detik sebelum fotonya ini berakhir. Kayak gini contohnya. Nah, berarti di sini. Detik 13.26. Kita klik lama pastikan bawah, pilih yang persegi di sini. Titik 3 di kanan atas, isi area komposisi. Kita potong sampai detik 14.19. Klik aja di bagian sini. Kalau udah kita klik efek, tambahkan efek. Pilih di bagian lainnya, pilih efek salin latar belakang. Lalu kita kembali, tambahkan efek. Pilih di bagian distort word, pilih aja efek peta pemindahan kutub. Yang ini. Lalu peta pemindahan kutubnya kita klik di sini. Ke detik 14.08, detik sebelum tengah-tengah fotonya aja. Lalu di sini kita klik dulu di bagian loom yang ini. Loom. Lalu kita di sudut ini tamen kunci, tekan kunci geser ke kanan, tamen kunci, tekan kuncinya geser ke kiri, tamen kunci. Di tengah ini kita atur jadi 100,0. 100,0 seperti ini. Lalu kita geser ke kiri, atur kurvanya kayak gini. Geser ke kanan, atur kurvanya kayak gini. Dia menjadi seperti ini. Langsung kembali dan kita kembali,
pilih tambahkan efek, pilih bagian blur, pilih efek buram putar. Efek buram putar yang ini. Lalu kita ke tengah-tengah kunci, klik buram putarnya, klik di bagian sudut, atur aja menjadi 10,0. Lalu kita tambahin kunci, klik lamparan di kiri, tambahin kunci, atur jadi 0. Lalu kita atur kurvanya kayak gini. Kembali dan kita atur juga di bagian detik 14 di 19. Atur jadi 0 dan atur kurvanya kayak gini. Jadi yang pertama kayak gini, yang kedua kayak gini. Ya, yang pertama kayak gini. Kembali dan kita kembali. Kalau dari sini tinggal kita ke detik 14 di 19. Klik fotonya, klik bagian sini, dan jangan lupa kita tempel juga efeknya di bawah persegi gini. Efek jadi tempel efek. Tinggal kita kembali dulu dan klik foto yang paling atas ini, move and transform ke detik 14.19 dulu. Lalu klik di bagian zoom di bawah sini, tambahin kunci. Klik mana kanan, tambahin kunci, besarin kayak gini. Klik mana tambahin kunci lagi, besarin, dan klik mana kanan, tambahin kunci, kita perkecil kayak gini. Kalau mana tambahin kunci lagi, perkecil. Dan kalau mau nggak usah kita perkecil dulu ya. Kalau mau di sini langsung kita hapus dulu. Nah, bisa kita langsung besarin aja kayak gini, atau besarin lagi kayak gini sampai besar. Dan di kunci yang akhir langsung kita atur jadi semula. Kalau mau ya. Jadi bebas sebenarnya sih ya, mau atur semana zoomnya. Nah, contohnya gini, jadi besar, kecuali di akhir atur jadi biasa. Dan kurvanya pun atur seperti ini semua. Bukan kayak gini, tapi kayak gini. Geser ke kanan, kiri atur kayak gini, dan atur kayak gini semuanya. Atur seperti ini, dan kita kembali. Kita ke detik dimana fotonya ini udah benar-benar ke zoom. Contohnya ke detik 15.09. Pilih yang di bagian sini, yang paling atas itu. Lalu tambahin kunci 1. Klik paling kanan, tambahin kunci. Di sini kita atur, contohnya mau atur ke mukanya kayak gini. Lalu klik mana tambahin kunci lagi. Kita atur di sini, contohnya mau pusatin ke bawah lagi gini. Lalu kita klik mana tambahin kunci lagi. Kita atur di sini menjadi semula. Dan kita atur juga kurvanya pun sama kayak gini semua. Dan kalau udah kita kembali, langsung bagi-bagi semuanya lagi. Habis udah dikasih, langsung kita bagi-bagi semuanya lagi aja. Kalau dari sini tinggal kita tempel lagi efeknya ini di semua layer. Kayak gini ya. Kita tempel, dan di sini fotonya nggak usah kita balik ya. Cuma kalau mau kita balik bebas ya sebenarnya, nggak perlu ngikutin juga. Tapi di sini aku nggak mau kita balikin karena di sini udah aku pusatin ke mukanya, jadinya nggak usah dibalik. Kalau dari sini tinggal kita, dan kalau di sini kita tambahin lagi mentahan foto di detik 15.27. Kalau sini kita klik aja fotonya dan perpanjang sampai detik 19.09. Klik aja di bagian sini. Lalu kalau dari sini tinggal kita langsung bagi-bagi aja semuanya. Langsung kita bagi semuanya kayak gini. Langsung bagi semuanya dan kita klik di bagian foto yang paling akhir ini. Lalu klik di bagian move and transform, pilih bagian zoom, tambahin kunci, tekan kunci geser ke kiri, tambahin kunci. Kita atur aja di sini sampai 0 tapi jangan sampai 00 banget. Kayak gini aja contohnya. Lalu kita tekan kunci geser ke kanan, pilih aja yang rotasi di bagian sini. Tambahin dulu kunci 1. Tekan kunci geser ke kiri, tambahin lagi kunci 1. Kita atur aja di sini sampai 1 kali 0 kayak gini. Jadi kalau misalnya kita geser, dia akan jadi 1 kali 0 kayak gini. Lalu kita tekan kuncinya ini geser ke kanan, kita atur kurvanya pun kayak gini. Dan jangan lupa di zoom juga kita kasih kurvanya. Dan ini seperti ini. Tinggal kita kembali dan kita salin efek yang di bagian sini ya. Nah, yang ini yang ada efek turbulent display ini. Klik fotonya, klik efek, ketiga salin efek, dan tinggal kita tempel di sini. Klik fotonya, klik efek, ketiga tempel efek. Dan kalau dari sini tinggal kita kembali dan kita tempel lagi di sini di semua layer sama kayak tadi kita pakai. Kita tempel, dan untuk cara balikin fotonya, klik foto yang kita balik, titik 3 di kanan atas, balik secara horizontal gitu ya. Kita tempel dan klik tempel, balik. Dan kalau di sini ini udah jadi ya, dia menjadi seperti ini. Kalau udah di sini
tinggal kita ke detik awal ini, detik 0.00. Klik lambang posisikan bawah, pilih media. Di sini kita tambahin foto yang mau kita kasih juga. Sebenarnya sih bebas ya. Contohnya fotonya kayak gini. Lalu kita klik aja fotonya dan pilih di bagian move and transform. Pilih di bagian zoom, kita atur dulu contohnya seperti ini. Pasin dulu, pokoknya pasin aja dulu kayak gini. Lalu kita kembali dan kita perpanjang sampai detik 06.01. Klik aja di bagian sini. Kalau di sini kita potong sampai detik 04.013, klik aja di bagian sini. Lalu kalau udah di sini, pilih di bagian move and transform, pilih bagian zoom ke detik 05.09, tamen kunci. Kelemahan di kiri, tamen kunci, atur ke 0 tapi jangan terlalu 0 banget. Kayak gini aja. Lalu klik lompatan 2 kali untuk ke detik 06.01, tamen kunci, atur jadi 0 tapi jangan terlalu 0 banget. Kayak gini aja contohnya. Lalu kita geser ke kanan, ke tengah-tengah antara kuncian di kanan sama kuncian di sini. Kita ke tengah-tengahnya. Lalu tamen kunci dan kita atur di sini perbesar kayak gini. Contohnya kayak gini. Kita mau atur contohnya besar kayak gini. Lalu kita atur kurvanya seperti ini dan geser ke kanan, atur kurvanya kayak gini. Jadi kurva sebelum dia keluar kayak gini, kurva yang mau masuk besar kayak gini aturnya kayak gini. Lalu geser ke kanan, atur kayak gini kurvanya. Dan ini bisa seperti ini ya. Tinggal kita kembali dan kita klik di bagian ke detik 06.13. Klik di bagian foto yang ini. Lalu border bayangan, truknya ini kita on aja dan di sini atur jadi 12,5 aja. Warnanya ini bisa kita ubah, contohnya mau warna biru kayak gini. Kalau udah tinggal kita kembali dan sebenarnya sih bebas ya mau warnanya mau apa, mau warna merah, mau warna biru. Kalau udah kita kembali dan kita ke detik 04.13, klik lambang persikan bawah, pilih yang ini persegi, lalu titik 3 di kanan atas dan pilih di bagian kembali dulu. Lalu pilih di bagian edit bentuk, di sini X-nya ini atur aja jadi full seperti ini. Pokoknya sampai nutupin layar kayak gini. Lalu klik di bagian Y-nya ini atur jadi 50 seperti ini. Lalu kembali dan potong sampai detik 16.01, klik aja di bagian sini. Lalu klik efek, tambahkan efek, pilih di bagian ulangi, pilih efek pengulangan sebaran. Efek pengulangan sebaran. Ini agak lag ya. Pengulangan sebaran yang ini. Lalu pengulangan sebarannya di sini jumlahnya kita atur jadi 50 seperti ini. Lalu klik di bagian radiusnya ini kita atur aja jadi 1000 sebenarnya kita atur jadi 1300 seperti ini. 1300. Kalau udah kita klik aja di bagian evolution dan evolution ini atur aja jadi 00 dulu, tamen kunci geser ke kiri, tamen kunci lagi, atur aja jadi 2,81 seperti ini. Lalu kita tekan kunci geser ke kiri, klik aja di bagian jumlahnya ini kita atur aja jadi 16. Jumlahnya atur jadi 16 seperti ini. Lalu kalau udah tinggal kita kembali dulu dan tambahkan efek, pilih di bagian warna dan cahaya, pilih efek pemisahan RBG. Pemisahan RBG di sini. Lalu pemisahan RBG-nya kita klik, di sini kekuatannya kita atur menjadi 0,03. Lalu di sini sudutnya atur jadi 190,9. 90,9 90,5 seperti ini. Lalu kalau udah di sini tinggal kita kembali dan kita tambahkan efek, pilih di bagian di Strato Warp, kita pilih aja di sini efek peta pemindahan yang ini. Lalu kalau sini peta pemindahan kita klik, di sini offsetnya atur menjadi -15. Lalu kalau udah kita kembali dan kita tekan di bagian peta pemindahan sampai bisa dinaikin ke atas pemisahan RBG. Kalau udah ini jadi ya, tinggal kita kembali. Sebentar. Nah, kembali dan ini udah jadi ya. Tinggal kita ke detik awal, klik lambang persikan bawah. Ini tinggal kita kasih colornya aja ya.
Klik di bagian persegian di bagian sini, lalu klik titik 3 di kanan atas, isi area komposisi. Pilih efek, tambahkan efek. Pilih di bagian salin latar belakang. Efek salin latar belakang yang ini. Nah, ini agak ngelag ya, Lalu kalau di sini kita tambahkan efek lagi, pilih di bagian blur, pilih efek pertajam. Lalu pertajam yang kita klik, radiusnya ini kita fullin aja, dan klik di bagian kekuatan. Kekuatan ini kita atur jadi 0,15 seperti ini. Jadi radiusnya 10,0, kekuatannya 0,15. Lalu kita kembali dan kita tambahkan efek, pilih di bagian matte max atau sini, pilih aja efek skema ini. Lalu skemanya kita klik, di sini ukurannya atur jadi 134,7 seperti ini. Nah, kalau udah klik di bagian roundness ini atur aja jadi 49%. Jadi kayak gini, ukurannya 134,7, roundnessnya 49%. Filternya ini kita klik, filternya ini kita perbesar sampai full. Kekuatannya juga kita fullin sampai 1000. Lalu klik di bagian tinnya ini atur aja jadi 53% seperti ini. Lalu kalau sini kita klik di bagian kembali dan tambahkan efek, pilih warna dan cahaya, pilih efek spot color ini. Lalu spot colornya kita klik, di sini threshold ini kita perbesar sampai full. Filternya ini atur jadi 117 seperti ini. Lalu klik di bagian saturasinya ini kita atur jadi 86 seperti ini. Lalu klik di bagian ini ya, yang ini. Lalu di sini atur aja menjadi 1,77 seperti ini. Lalu kita kembali dan klik lampu persegi bawah, pilih yang persegi ini. Klik titik 3 di kanan atas, isi area komposisi. Pilih efek, tambahkan efek. Pilih di bagian salin latar belakang, kembali dan tambahkan efek. Pilih di bagian efek warna dan cahaya, paparan atau gamma. Yang ini. Paparan atau gamanya kita klik. Di sini paparan atau gamanya exposure-nya menjadi minus. Biarin aja jadi 0,0 kayak gini. Lalu klik gamanya ini atur aja jadi 0,400. Jadi exposure-nya gak usah kita ubah, gamanya aja 0,400. Kembali dan tambahkan efek. Pilih di bagian blur, pilih efek Gaussian blur. Gaussian blur ini kita klik. Kekuatannya kita perbesar sampai 2,00 seperti ini. Kita kembali, lalu pilih bagian blend dan opacity, pilih di bagian cerakan, pilih linear dot G ini. Kembali dan klik lampu persegi bawah, pilih yang persegi ini. Titik 3 di kanan atas, isi area komposisi. Pilih efek, tambahkan efek. Pilih di bagian salin latar belakang. Lalu kita kembali dan tambahkan efek. Pilih di bagian efek skema. Skemanya ini kita klik. Ukuran ini atur aja menjadi 113,2 seperti ini. Lalu klik di bagian roundness ini atur aja jadi 84% seperti ini. Lalu klik di bagian filternya ini atur aja jadi 0,962. Lalu klik di bagian kekuatannya kita perbesar sampai full aja. Lalu pilih di bagian tinnya ini atur aja jadi 46%. Atur jadi 46% seperti ini. Lalu klik di bagian kembali dan kita kembali. Klik lampu persegi bawah, pilih yang persegi ini. Di persegi ini kita klik titik 3 kanan atas, isi area komposisi. Pilih efek, tambahkan efek. Pilih di bagian salin latar belakang. Dan kalau udah kita kembali, tambahkan efek. Pilih bagian prosedural ini, pilih efek garis-garis. Lalu garis-garisnya kita klik. Di sini jumlahnya atur aja jadi 183,2. Kalau di sini kita lihat bagian lebarnya ini atur aja jadi 0,23 seperti ini. Klik di bagian sudutnya ini atur jadi 0. Lalu kalau udah di sini klik di bagian warnanya ini atur aja jadi hitam. Kembali dan pilih di bagian smoothingnya ini atur aja jadi 0,181 seperti ini. Kalau di sini screen space-nya ini kita on dan kembali. Pilih bagian blending dan opacity kiri bawah sini. Di sini opacity-nya kita atur aja jadi 32% seperti ini. Lalu kita kembali dan klik di bagian sebelah lama panel ini, yang gini ya.
Kita klik, lalu pilih persegi panjang 6, persegi panjang 5, persegi panjang 4, persegi panjang 3. Lalu geser sampai ujung, klik di bagian sini. Kalau udah kita kembali, dan ya. Ini udah jadi. Tinggal kita ekspor aja. Klik aja di lambang panah kanan di atas. Lalu pilih ekspor, dan kita simpan. Dan ya. Segitu aja dulu tutorial kita hari ini. Dan terima kasih teman-teman semua yang udah menyaksikan sampai akhir. Saya Kevin mengucapkan terima kasih.